Apa yang harus dilakuin kalau kalian mengalami pelecehan seksual? Pertama, kalian harus cari tempat aman dan orang yang kalian percaya. Oke, yang kedua, kalau kalian mengalami luka fisik, segera lakukan tindakan medis. Yang ketiga adalah kalian cari bantuan hukum, bisa langsung ke kepolisian terdekat, dan kalian juga bisa diminta bantuan hukum dari LBH yang biasa menangani kekerasan seksual. Buat di Jakarta itu LBH yang biasa menangani itu ada LBH Apik Jakarta. Nanti mungkin aku bakal tulis kontak personnya di sini. Semoga membantu. Kalau mantan kalian atau pacar kalian mengancam kalian untuk menyebarkan foto atau video seksi kalian, ya apa aja yang harus kalian lakukan? Pertama, kalian harus tegas menghadapi orang tersebut, nggak boleh takut. Yang kedua, tidak boleh bersikap masa bodoh. Yang ketiga, kalian bisa melaporkan itu ke polisi karena itu ada pasal 369 KUHP. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut. Kalau mereka benar-benar menyebarkan itu, bahkan mereka bisa ditangkap untuk kasus penyebaran. Jadi kalian jangan takut untuk ancaman itu dan jangan ragu untuk melaporkan itu ke pihak berwajib. Sebelum kalian selingkuh, coba tanya satu pertanyaan ini ke diri kalian. Kalian udah siap belum kehilangan pasangan kalian kalau kalian ketahuan selingkuh? Kalau jawabannya kalian udah siap dan nggak kenapa-napa kalau ketahuan, berarti langkah yang kalian ambil bukan selingkuh. Putusin dulu pasangannya, abis itu kalian baru boleh mulai hubungan dengan siapapun yang kalian mau. Karena apapun alasannya, selingkuh itu tidak bisa dibenarkan. Pasangan kalian kasar, tinggalinlah. Kalian kan cari pasangan buat hubungan, bukan buat boxing. Menurut aku sifat orang kalau udah kasar tuh nggak mungkin hilang, tapi bisa dikurangi, dan itu pun harus kemauan dari hati dia. Tapi ya pikir-pikir lagi dulu deh kalau emang kamu masih mau apa enggak, soalnya harus biasanya sih bakal lebih parah. Hai, untuk kalian yang sudah memutuskan jadi orang tua, saya tahu jadi orang tua nggak gampang dan kalian sendiri sebagai orang tua punya masalah. But you guys decide to have a children, right? Jadi kalian tetap butuh merhatiin anak kalian, dengerin anaknya, apa keluhannya, kenapa mereka bisa seperti itu, kenapa mereka bisa begadang, kenapa nilai mereka jelek, kenapa mereka main handphone terus, kenapa mereka terus-terusan ngurung diri di kamar. Kalian butuh tahu itu tanpa kalian ngejudge. Kalian butuh luangin waktu kalian untuk lebih mengerti dan memahami anak kalian. Baik anak kalian cuma cari perhatian sama kalian atau mereka benar-benar butuh bantuan kalian, kalian butuh dengerin itu. Saya nerima banyak banget DM di Instagram, it's broke my heart. Bahkan ada salah satu anak yang ditendang kepalanya oleh bapaknya cuman karena kesalahan kecil. Guys, kalau kalian sebagai orang tua kalian stres dan depresi, please cari bantuan, pergi ke psikolog. Jangan sampai tingkah laku kalian merusak masa depan anak kalian. Mengenal 4 tipe kepribadian manusia. Aku bakal bahas satu-satu ya. Yang pertama, sanguin atau sanguinis. Nah, tipe sanguinis biasanya kecenderungan mereka hidup secara optimis. Orang-orang ini hidupnya secara optimis, mereka riang dan juga hidup dengan ringan. Ya, mereka juga menyukai resiko. Sayangnya tipe orang sanguin ini bosenan. Jadi toleransi mereka terhadap bosan itu sangat rendah. Tapi orang-orang sanguin biasanya adalah orang-orang yang sangat kreatif. Makanya biasanya kalau bekerja di bidang seni itu sangat cocok untuk orang-orang sanguin. Apalagi sih karir yang cocok dengan sanguin, biasanya yang berhubungan di bidang marketing, travel, fashion, atau olahraga itu cocok sekali untuk orang-orang yang punya kepribadian sanguin. Jadi banyak dari kalian tuh nge-DM aku kayak, "Kak, aku tuh ngerasa aku ada gejala mental illness dan aku pengen banget konsultasi ke psikolog atau psikiater. Cuman aku takut, Kak. Emang di sana tuh ngapain aja atau ngomongnya seperti apa?" Jadi gini, kalau kalian datang ke psikolog, aku nggak sendiri secara pribadi nggak pernah ke psikiater. Tapi kalau kalian datang ke psikolog, itu sama aja kayak kalian ngobrol. Mereka bakal bikin kalian senyaman mungkin dan kalian bisa ceritain apa yang kalian mau. Jadi nggak ada yang harus kalian takutin sih. Cuman kalau emang takut banget, kalian bisa mulai dengan konsultasi online karena nggak face to face kan. Jadi mungkin kalian nggak terlalu gugup ngomongnya. Tapi intinya pas di ruangan konsultasi ya
Kalau aku secara pribadi sih ya kayak ngobrol aja, kayak nyeritain aku lagi ada masalah gini, aku ngerasainnya tuh ini, dan konsultasi ini pengennya mengarahnya menghasilkan apa, itu biasanya udah di set dari awal gitu sih. Kalian lagi berantem sama pasangan kalian, terus diem-dieman. Kalian lagi jalin hubungan, apalagi ikut uji nyali. Siapa yang nyerah duluan? Buat kalian yang udah capek banget atau enek banget ditanya kapan nikah, please jangan pernah menikah karena usia, jangan pernah menikah karena lingkungan, jangan pernah menikah karena keluarga. Menikahlah karena memang kalian udah siap, kalian yakin bakal happy, dan kalian ketemu sama orang yang tepat. Karena banyak banget orang-orang yang karena cuman umurnya udah segini nih, adanya si cowok ini atau adanya si cewek ini, ya udahlah nikah aja. Jangan ya, karena pernikahan itu harus jangka panjang dan harus bikin kalian happy. Emang sih ada momen gak happy-nya, tapi jangan sampai momen gak happy-nya lebih banyak. Jadi gini, kemarin kan aku bahas sama kalian menikahlah dengan orang yang tepat. Nah, orang yang tepat yang aku maksud itu bukan orang yang perfect, bukan orang yang bisa ngikutin semua yang kalian mau, ngikutin semua kriteria kalian, bukan. Orang yang tepat yang aku maksud, yang versi aku adalah orang yang bisa respect sama kalian, support kalian, dan yang paling penting orang yang bisa komit sama kalian. Nah, tepat itu juga termasuk orang yang kira-kira kekurangannya itu bisa kalian terima sampai 30-40 tahun ke depan, kalian bisa hidup dengan kekurangan itu. Itu yang aku maksud dengan orang yang tepat. Versi aku ya, cuman semua orang beda-beda. Sebelum memutuskan untuk berpisah, pertama, coba kalian ingat lagi alasan kenapa kalian bisa suka atau jatuh cinta sama orang itu. Yang kedua, tanya ke diri kalian lagi, apakah kalian akan menjadi orang yang lebih baik setelah kalian berpisah dengan orang tersebut? Yang ketiga, apakah kalian akan lebih happy kalau memang gak sama orang itu? Kalau jawabannya iya, berarti memang sudah waktunya untuk berpisah. 3 psychology facts about depression. Number 1, the unhappiest people in the world are those who worry about what other people are thinking. So if you want to stay happy, stop worrying about what they think or what they're going to say. Number 2, waiting is linked to depression, especially if you're waiting for the impossible to become possible. So sometimes it's best to just let things go and move on. And number 3, singing and dancing are proven ways to fight depression. Maybe that's why TikTok dances are so popular. Sebelum kalian memutuskan untuk punya relationship sama seseorang, kalian harus lihat benar-benar sifatnya. Ya, yang aku maksud lihat sifatnya itu bukan sifat mereka ke kalian. Karena kalau orang yang lagi PDKT sudah pasti baik. Nggak mungkin dong ada orang yang PDKT terus dia rude, ngomongnya kasar dan lain-lain, nggak ada. Ya, semua orang yang deketin kalian pasti bakal baik. Yang harus kalian lihat adalah gimana cara dia kayak ke tukang parkir, cara dia ke waiters, ya, cara dia kayak waktu lagi nyupir atau bawa motor ke sekitarnya, kira-kira dia kayak gampang marah atau enggak. Nah, itu yang harus kalian perhatikan ya, karena mencari pasangan itu sama dengan kalian sedang mencari orang yang bisa menjaga mental health kalian, karena pasangan itu penting banget. Buat kamu yang selalu berpikir ada yang lebih baik dari pasangan kamu dan kamu selalu cari yang lebih baik, pertanyaan aku cuma satu, kamu mau cari yang lebih baik sampai kapan? Karena pasti akan selalu ada. Kamu boleh cari yang lebih baik kalau pasangan kamu itu toksik. Kalau pasangan kamu baik-baik aja, nggak toksik, ya kamu tanya aja sama diri sendiri, sampai kapan kamu mau cari yang lebih baik? Nggak akan ada habisnya, ntar sampai umur 70 selalu masih cari loh. Satu pertanyaan sebelum kalian memutuskan untuk menikah dengan orang tersebut. Bisakah kalian menerima semua kekurangannya dan hidup dengan kekurangan tersebut selama puluhan tahun, 30, 40, 50 tahun ke depan? Ask yourself. Thank you. Jadi tadi gue liat meme kayak gambar gitu bilang, kalau lu ngerasa sial, ingat aja di dunia ini ada orang-orang yang tato nama mantannya. Terus gue tersinggung, saya tato ini nama mantan gue, astaga. Cinta aja tuh gak cukup untuk membangun hubungan. Ada butuh komitmen, kepercayaan, dan respect. Cinta tanpa 3 hal ini
biasanya akan selalu berakhir menyakitkan. Kalian itu tidak bisa terlalu bergantung dengan omongan orang lain, karena people change, orang-orang itu berubah. Mungkin saat dia berjanji dengan kalian, at that time dia sungguh-sungguh. Contohnya gini, aku janji sayang, aku gak akan ninggalin kamu, aku pengen kita selalu sama-sama ya. Mungkin pada saat dia mengucapkan janji tersebut, dia memang benar-benar berjanji, tapi dia sendiri pun bahkan gak tahu bahwa kedepannya dia bakal berubah. Bukannya dia sengaja, mungkin dia memang ya berubah aja. Makanya kalian gak boleh terlalu berpegang dengan omongan orang. Kalaupun kalian menyetujui omongan dia, oke, gue gak akan ninggalin lu karena kita bakal terus sama-sama, pastikan kalian melakukan hal tersebut karena memang kalian mau, karena diri kalian. Sehingga nanti kedepannya kalau kalian berpisah, kalian gak akan nyalahin orang lain, karena memang kalian udah gede, kalian yang bertanggung jawab atas keputusan apapun yang kalian ambil di dunia ini. Ciro lupa. Buat kalian yang suka nanyain orang kapan nikah, kapan lulus, kapan punya anak, kalian tahu nggak itu pertanyaan sensitif loh. Bisa jadi yang belum nikah karena emang lagi nungguin restu keluarganya. Bisa jadi mereka lagi ngumpulin biaya karena mereka sama-sama nggak punya biaya. Bisa jadi yang belum punya anak udah setengah mati ke dokter sana ke dokter sini. Bisa jadi yang belum lulus lagi depresi, lagi ada tekanan A, tekanan B, atau orang tuanya di rumah lagi berantem, lagi banyak masalah di rumah. Kalian nggak pernah tahu itu, jadi mending jangan nanya, didoain aja. Paling nanya kapan, kan mereka juga bukan Tuhan, mereka nggak tahu, mereka juga cuma bisa ngerencanain tahu. Oke, jadi menurut aku contohnya adalah ketika kamu sudah tidak mendengarkan omongan orang lain yang menjatuhkan kamu sifatnya, bukan yang membangun ya. Contohnya kayak kritik, kalau kritik kan kita masih bisa memperbaiki diri, tapi kayak orang-orang yang ngebully, yang jelekin kamu, itu kamu udah nggak ambil pusing lagi karena kamu sudah menerima diri kamu apa adanya, semua kekurangan dan kelebihan kamu sendiri. Dan kalau kamu sudah mencintai diri kamu nggak mungkin membiarkan orang lain memperlakukan kamu dengan salah, siapapun itu termasuk pasangan kamu sendiri. Dan kamu juga nggak akan memperlakukan orang lain dengan salah. Itu sih versi mencintai diri menurut aku. Kalau ada yang kurang tolong ditambahin versi kalian masing-masing ya. Thank you. Pasangan itu akan sangat mempengaruhi kesehatan mental kalian. Makanya walaupun kalian masih muda, cinta monyet, kalian tetap harus hati-hati dalam memilih pasangan. Kebayang nggak kalau dari muda kalian udah dapet cowok atau cewek yang toksik dan kalian menganggap oh hubungan ya memang kayak gitu. Nah kedepannya kalian akan terus-terusan berada di hubungan yang toksik juga. Jadi memilih pasangan harus benar-benar hati-hati, karena sama aja kayak kalian tuh lagi milih orang yang bakal ngejaga kesehatan mental kalian.